Contoh tabel dan keterhubungannya itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya ada keutuhan model data relasional. Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update atau edit, dan delete. Contoh-contoh model basis data. Yang pertama ada model basis data hierarki, di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan link, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dalam memiliki hubungan kardinalitas 1:1 dan 1:m. Sini ada contohnya. Selanjutnya yang kedua, model basis data jaringan. Model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas 1:1, 1:m, dan n/m. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dahlia Siti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tati. Yang ketiga, model basis data relasional atau paling banyak digunakan, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori hubungan atau set teori, yaitu relation. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, contoh DBMS yang mengelola basis data relasional. Yang pertama, DBS 3+, yang kedua MS Access, yang ketiga Borland Paradox, yang keempat Oracle, yang kelima DB2, yang keenam CBES, yang ketujuh Informix. Contoh pembuatan tabel mata kuliah. Karakteristik dari tabel mata kuliah. Yang pertama, data mata kuliah memiliki 3 buah kolom data. Yang kedua, kolom 1 berisi data string atau alphanumerik dengan lebar tetap, yaitu 5 digit atau char. Yang ketiga, kolom 2 berisi data string dengan lebar maksimum 30 digit. Yang keempat, kolom 3 berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Dari karakteristik di atas, kita bisa menetapkan struktur data tabel mata kuliah. Yang pertama, nama kolom atau field. Yang kedua, tipe data. Dan yang ketiga, lebar atau banyaknya digit maksimum yang bisa ditampung. Jadi, dari struktur tabel mata kuliah, nama kolom itu ada kode MK mata kuliah dan SKS, tipenya char, varchar, dan numerik, lebarnya 5, 30, dan 1. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fido Sanjaya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari relasi. Istilah dalam model data relasional. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut kolom pada sebuah relasi atau field. Tupel baris pada sebuah relasi atau record. Domain kumpulan nilai valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat atau degree adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality jumlah tupel dalam sebuah relasi. Istilah dalam model data relasi. Contohnya, atribut sama dengan NPM nama alamat. Cardinality sama dengan seluruh NPM. Baris sama dengan isi dari semuanya. Domain adalah isi dari 3 kolom tersebut. Selanjutnya relasi
satu atribut kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contoh untuk tabel mahasiswa di atas, super key-nya NPM, nama dengan syarat tidak ada nama yang sama, alamat dengan syarat tidak ada alamat yang sama, NPM sama dengan nama, NPM sama dengan alamat, nama sama dengan NPM, dan NPM nama plus alamat. Cardinality key, atribut di dalam relasi biasanya mempunyai nilai unik super key dengan jumlah field yang paling sedikit, maka cardinal key-nya adalah NPM, nama, dan alamat karena terdiri dari satu field saja. Prima key, cardinal key yang dipilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam relasi, maka prima key yang dipilih adalah NPM. Unik tidak ada NPM yang sama. Alternatif key, candidate key yang tidak dipilih sebagai prima key, maka candidate key-nya nama dan alamat. Foreign key, atribut dengan domain yang sama menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Tina Fitri. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu ada relational key. Berikut adalah contoh tabel mahasiswa. Yang pertama ada primary key, yang isinya ada NPM. Kedua, alternative key, nama dan alamat. Yang ketiga ada candidate key, yang isinya ada NPM, nama, dan alamat. Relational integrity rules. Yang pertama ada rule, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tabel tersebut. Yang kedua ada entity integrity. Tidak ada satu komponen primary yang bernilai nol. Yang ketiga ada referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya ada bahasa pada model data relasional. Menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa query formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prosedural, yaitu pemakaian memberi spesifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Yang kedua ada non-prosedural, yaitu pemakaian menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tabel yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tabel yang diharapkan. Terbagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional tabel dan kalkulus relasional domain. Yang kedua adalah bahasa query komersial. Bahasa query yang dirancang